pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita itu yang belum lengkap. Misalnya bagaimana tentang memperkaya diri sendiri dengan tidak sah. Ada yang diduga gratifikasi karena jet pribadi digunakan oleh anak presiden. Kalau kita tidak mengikutkan penyelenggara negaranya, maka ini kan seperti dia jatuh di pelanggaran etik, norma seperti itu, dan sebenarnya memang tidak pantas itu, Iya, tidak pantas. Akhirnya kan yang dikenakan bukan kepada anaknya yang flexing, tetapi kepada Sumber orang tuanya, Iya. Kita kan sudah kecolongan dengan syarat umur wakil presiden. Itu kan sudah kecolongan juga, seperti itu. Bahkan memanfaatkan partai politik itu memanfaatkan pengadilan Mahkamah Konstitusi, bahkan akhirnya terpengaruh. Halo Eramania, balik lagi Speak Up, eranya bersuara. Hari ini saya mau ngobrol bareng mantan komisioner KPK yang sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kemitraan. Bagaimana sepak terjangnya dan pandangannya terhadap KPK dan lain sebagainya. Langsung aja kita sambut Pak Laude Muhammad Syarif. Assalamualaikum Pak Laude. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak udah berkenan meluangkan waktu di kantor kemitraan ini untuk wawancara bersama kami. Kalau boleh dijelaskan Pak, kemitraan itu lembaga advokasi atau? Ya, kemitraan itu namanya itu sebenarnya bahasa Inggris, The Partnership for Governance Reforms. Dulu dibentuk sejak turunnya Soeharto. Dulu tuh kami merupakan bagian dari United Nations Development Program, jadi bagian dari UNDP. Dan berarti Pak Laude ini sudah aktif di kemitraan ini sejak awal? Oh, tidak awal sekali, tapi saya masuk di kemitraan itu tahun 2008. Oke. Pada waktu itu ketika awal-awalnya membuat kode etik di Mahkamah Agung, seperti itu. Tapi sebelumnya saya sebagai peneliti di kemitraan bantu-bantu. Jadi orang-orang kemitraan itu banyak. Oke. Jadi kayak yang jadi komisioner KPK itu ada 3 bahkan. Oh, dari Salah satu pendirinya Pak Eri Riana Harja Pamengkas. Itu jadi komisioner KPK. Komisioner KPK. Yang kedua Pak Mas Bambang Wijoyanto. Oh, Bambang Wijoyanto Iya, itu juga di kemitraan. kemitraan. Dia senior advisor juga. Pak, saya ingat tuh waktu Pak Mahfud MD masih Menko Polhukam, kan banyak kasus besar di zamannya beliau, dari kasusnya Sambo, terus kasusnya Teddy Minahasa, sampai akhirnya membentuk tim reformasi hukum. Salah satu anggotanya kan Pak Laude juga. Ya, saya wakil ketua. Ya, saya wakil ketua. Itu kan menghasilkan banyak sekali rekomendasi Pak Laude ya. Boleh disebut poin-poin penting sebetulnya dari hasil tim reformasi hukumnya terhadap reformasi hukum Indonesia? Itu salah satu pekerjaan kemitraan sebenarnya. Jadi itu jadi kemitraan bekerja sama dengan Kementerian Kemenko Polhukam untuk wilayah, karena kita melihat kementerian yang lain itu susah didorong untuk reform ya seperti itu. Jadi kita berhubungan dan kebetulan Pak Mahfud bersedia dan sehingga kami membentuk beberapa kelompok. Satunya adalah tentang perbaikan tata kelola proses pembuatan undang-undang. Di situ ada nama Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muchtar, Ferry Amsari, Mbak Susi. Kebetulan saya wakil ketua waktu itu, masih ingat. Terus kelompok yang berikutnya ada satu tentang anti korupsi. Saya tidak masuk kelompok karena saya wakil ketua ya. Jadi di anti korupsi ini ada Pak Yunus Hussein, ada Pak banyak ya, banyak orang-orang yang masuk dia, ada Dadang Tirsa Songko dan lain-lain. Ibu Metia Gani Rohman, seperti itu. Ada lagi yang satu itu adalah yang berhubungan dengan natural resources, sumber daya alam. Kami memberikan banyak satu kelompok tentang penegakan hukum. Penegakan hukum itu mulai dari polisi, jaksa, dan pengadilan ya. Seperti itu. Ada termasuk Najwa Shihab, termasuk di situ ya. Ya, semuanya. Jadi menurut kami
rekomendasinya itu memang lumayan bagus dan progresif ya. Dan itu sudah disusun, kalian bisa baca, bahkan kami sengaja bikin online karena waktu itu kan mulai diributin juga. Wah, ini nih orang-orang ini sudah terkooptasi dengan pemerintah ya, sehingga sudah ada orang-orang kepentingan. CSO seperti itu. Saya bilang tunggu, lihat rekomendasinya. Dan hasilnya saya pikir cukup bagus, dan Pak Mahfud itu juga tidak tidak, dia kan pemerintah ya waktu itu, tapi tidak mencampuri bagaimana isi, karena memang dia menginginkan adalah beliau itu mengharapkan sumbangan objektif terhadap proses reformasi hukum yang besar di Indonesia, sehingga itu bisa terjadi, dan itu sudah diserahkan kepada Presiden di Istana Bogor. Saya tidak hadir pada waktu penyerahan karena waktu itu saya masih ada kerja di ada kunjungan ke luar negeri ya gitu kan. Setelah itu Presiden mengatakan bahwa ini akan dipelajari dulu, dan mudah-mudahan dipelajarinya tidak terlalu lama. Seperti itu. Misalnya contoh rekomendasinya yang nyata ya, nomor 1 untuk sektor anti korupsi itu harus disegerakan. Undang-undang perampasan aset itu. Ini udah mau selesai periode ini belum juga ya terjadi. Yang nomor 2, kita juga mengusulkan bahwa undang-undang KPK itu harus direvisi untuk mengembalikan independensinya agar lebih kuat. Seperti itu. Terus ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi kita itu yang belum lengkap. Misalnya bagaimana tentang memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, yaitu illicit enrichment, itu belum masuk itu di dalam undang-undang tipikor. Kita harusnya menambahkan. Yang nomor 2, ada harta yang tidak bisa dijelaskan asal usulnya, unexplained wealth, seperti itu. Itu juga belum ada. Yang nomor 3, menyuap pejabat publik asing. Itu juga belum dianggap pidana itu dalam kita. Yang keempat, ini yang paling penting ini, suap di dalam private sector. Jadi suap menyuap antara dalam dunia usaha itu sering sekali terjadi. Itu belum masuk dalam UU itu Tipikor. belum ada dalam tipikor kita. Jadi kayak yang terakhir ini nih berita yang ribut itu, kalau sudah ada itu bisa dianggap sebagai suap menyuap dalam sektor swasta. Yang terakhir itu ada namanya trading in influence, yaitu memperdagangkan pengaruh. Jadi itu belum ada. Itu salah satu usulannya. Dari sektor sumber daya alam, kita mengusulkan misalnya semua tambang yang ada di pulau-pulau kecil yang dilarang oleh undang-undang itu harus tidak boleh, dicabut. Yang kedua, tambang-tambang yang khususnya untuk proyek strategis nasional yang tidak memperhatikan tata kelola, tidak memperhatikan perlindungan lingkungan, itu harus ditata, termasuk pelaporan penghasilan yang lebih. Pokoknya banyak. Jadi sebenarnya kalau itu dijalankan lumayan substansial, itu bisa Presiden meninggalkan legasi yang lebih baik. Sayangnya belum ada satupun yang dijalankan. Yang berikut lagi, yang ini nih yang paling penting, yaitu proses pembuatan undang-undang. Selama ini, kemarin itu hampir diketok itu tanpa ada konsultasi publik. Jadi dijelaskan itu di dalam, harus diganti itu peraturan presidennya. Jadi di situ diusulkan bagaimana konsultasi publik yang benar, agar jangan nipu-nipu ketika membuat undang-undang, berikan waktu yang pas. Itu juga sedang tidak dilaksanakan. Jadi itu banyak. Artinya sejak di berkas itu terimakan ke Pak Presiden, terus Pak Presiden bilang ini akan kami pelajari, sampai sekarang masih dipelajari itu? Ya masih dipelajari, belum ada tindak lanjutnya, dan saya agak pesimis untuk tindak lanjuti. Oleh karena itu kita berharap Presiden berikut
itu dia menindaklanjuti. Karena itu kan dokumen negara jadinya kan, bukan lagi dokumen Jaka Mitra. Dan itu tadi poin-poin yang disebutkan oleh Pak Laude itu betul-betul terbukti sangat dibutuhkan. Belakangan ini mulai muncul itu Pak Laude, kasus-kasus yang membutuhkan. Belakangan ini saja dari dulu muncul, tapi karena pemerintah itu memang dan DPR sengaja untuk tidak tidak mengadakan atau melengkapi peraturan itu agar itu bisa dijadikan manuver-manuver untuk memperkaya diri sendiri. Berarti contoh kasus tadi soal beberapa poin ya yang belum masuk dalam UU Tipikor 5 itu, mungkin saya soroti 2 yang soal korupsi suap menyuap swasta sama trading influence itu. Contoh kasusnya mungkin katakanlah saya anak presiden gitu, kemudian saya bukan pejabat publik, tapi saya punya pengaruh mungkin karena bapak saya presiden ini. Terus saya punya kenalan pengusaha itu untuk memfasilitasi kebutuhan saya gitu. Itu bisa masuk sebetulnya. Itu bisa masuk. Jadi sebenarnya dulu itu ya pernah juga terjadi kasus waktu itu yang ada OTT ketua DPD ya. Di zaman saya kebetulan. Sebenarnya itu memang ada suapnya karena waktu itu dia hanya menerima dia menerima uang 100 juta atau 200 juta gitu. Tapi itu tuh makanya orang dulu ribut, wah ini KPK ini main korupsi recehan aja yang diurus yang gede. Oh, mereka nggak tahu. Itu penerimaan rutin, kadang setiap bulan, kadang 2 kali sebulan, seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia hanya bicara dengan Bulog. Dia memperdagangkan pengaruhnya dia sebagai ketua DPD. Dia bilang dengan Bulog bahwa yang bisa mendistribusikan gula di Sumatera Barat, seluruh Sumatera Barat itu hanya 1-2 perusahaan. Disitulah dia dapat selalu seperti itu. Jadi itu trading in influence. Tapi waktu itu kalau hanya trading in influence kan belum ada pasalnya. Makanya ketika dia dapat uang itu kita tangkap, ya kita OTT. Dan lebih sulit kan kalau harus pakai OTT seperti itu. Karena belum ada pasalnya. Belum ada pasalnya. Bingung mau kena ini. Iya. Jadi makanya kejadian akhir-akhir ini tuh agak pusing-pusing. Yang kedua, di antara swasta ini kan saya fasilitasi kamu pergi ke sana ya, tapi nanti saya menggunakan pengaruh saya untuk perubahan kebijakan ya, apalagi kalau itu berhubungan dengan misalnya saya ini dekat dengan pejabat tertentu atau saya anak dari seorang pejabat tertentu. Wah, itu kan lebih gampang. Sayangnya itu undang-undangnya itu masih belum. Tapi seandainya kasus itu ada dan kebetulan belakangan ini sedang marak terjadi gitu ya, ada yang diduga gratifikasi karena jet pribadi digunakan oleh anak presiden, itu diduga difasilitasi oleh pengusaha. Artinya Pak, kalau itu sudah tidak ada pasalnya dalam UU Tipikor, itu masih belum ada. Itu apakah masih bisa ditindaklanjuti, misalnya ditelusuri kemungkinan adanya tindak pidana itu? Iya, yang ditelusuri itu adalah yang pemegang. Kan kalau KPK itu kan syaratnya harus penyelenggara negara. Oh, itu kewenangannya KPK? Iya, kewenangannya KPK. Harus kewenangannya KPK. Kalau bukan penyelenggara negara, dia agak sulit ya, agak sulit. Tapi misalnya, ketika misalnya bisa dibuktikan bahwa kayak macam gratifikasi atau pemberian kepada ini memang mempengaruhi keputusan tertentu, jadi itu kan ya itu bisa dilihat, tetapi itu kan harus betul-betul dikulit satu-satu ya gitu kan, seperti itu. Tapi jadi akhirnya kan penyelenggara negaranya yang penting, karena memang undang-undang kita ada keterbatasan seperti itu. Jadi akhirnya ini kalau kita tidak mengikutkan penyelenggara negaranya, maka ini kan seperti dia jatuh di pelanggaran etik, norma seperti itu. Dan sebenarnya memang tidak pantas itu, tidak pantas. Kalau misalnya sebagai anak seorang pejabat publik, kita harus menjaga diri.
tidak boleh menunjukkan flexing yang seperti itu, ya. Sebenarnya sudah pernah terjadi kan, anaknya flexing gitu yang dari bea cukai itu ya. Oh ya. Yang bea cukai. Nah, akhirnya diperiksa bapaknya. Diperiksa bapaknya. Kena juga tuh. Ya, kena juga, seperti itu. Jadi kerjaannya kalau misalnya KPK atau polisi atau kejaksaan itu harus membuktikan bahwa apa betul ini di asana itu, akhirnya kan yang dikenakan bukan kepada anaknya yang flexing, tetapi kepada sumber orang tuanya. Iya. Harusnya ya itu ya, meskipun ini Iya, bukan itu. wewenangnya KPK karena bukan penyelenggara, masih bisa Kalau mau serius, kalau mau serius. harus di sana. Kalau ada namanya, kalau di KPK itu kan namanya ada bukti permulaan yang cukup. Yang cukup ya. Jadi maksudnya itu yang harus penting. Jadi kalau dari segi hukum ada banyak keterbatasan dalam tipikor kita. Tetapi masih ada jalan lain kalau misalnya ada bukti permulaan yang cukup bahwa ini sebenarnya berhubungan dengan penyelenggara negara atau untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, itu yang kayak gitu. Oke. Nah, soal itu juga penyusunan undang-undang yang masuk dalam salah satu rekomendasi tim reformasi hukum itu menarik juga karena kemarin baru saja kita hampir kecolongan revisi undang-undang pilkada berusaha menganulir putusan MK. Seandainya mungkin Pak ya, itu tidak ada aksi turun massa besar. Saya yakin kalau tidak ada gerakan mahasiswa bukan cuma di Jakarta, di Makassar, di Jogja, di Medan, di seluruh Indonesia turun, itu akan lolos itu. Karena memang yang sekarang ini banyak itu dilanggar. Oleh karena itu salah satu sumbangan tim reformasi hukum itu sebenarnya itu menjelaskan kembali apa sih itu konsultasi publik, apa itu naskah akademik. Ya harus ada syarat-syarat yang dilakukan. Kalau sekarang ini kan banyak badan legislasi itu pergi ke universitas. Mereka mengadakan FGD. Itu sudah dianggap sebagai konsultasi publik. Padahal ketika FGD itu banyak dosen yang nggak setuju dengan beberapa. Tapi kami sudah melakukan konsultasi publik. Kami sudah pergi ke UGM, USU, Unhas, apa gitu, kami sudah pergi ke sana. Kalau misalnya ada dari pemerintah atau dari DPR untuk minta datang mau bicara, pasti kan oleh dekan universitas pasti diberikan, ini bagus sih supaya kita memberikan masukan. Ternyata masukan itu tidak diterima, tetapi dianggap sudah melakukan konsultasi. Jadi itu hanya jadi namanya kan bukan meaningful participation ya, tetapi itu hanya sebagai formality participation, seperti itu. Itu sangat banyak terjadi. Sering sekali. Jadi makanya ingin sekali tuh Mas Uceng, Mbak Bibip, sama Mbak Susi di grup itu ya, di grup undang-undang itu harus diperbaiki. Oh iya sih. Waduh. Iya, soalnya kita juga akhirnya rakyat menilai ini kok undang-undang serasa tidak mewakili rakyat. Iya, mewakili orang, padahal katanya sudah konsultasi ke orang-orang. Yang mereka mengatakan itu sudah berkonsultasi, padahal sebenarnya hanya menjelaskan, dan masyarakat, usulan dosen-dosen itu tidak dianggap sebagai tidak diambil hanya untuk memenuhi syarat. Sudah dikonsultasikan. Konsultasikan gimana? Semacam jadi guru besar harus publikasi. Ya, yang penting publikasi aja dah dimanapun gitu. Yang penting memenuhi syarat kayak gitu. Jadi nggak substansi, yang ada itu hanya formalitas. Dan itu kan akhirnya Pak Laude ya, saya melihat tuh masyarakat resah. Indonesia ini betul negara hukum, tapi hukumnya hukum yang mana? Hukum suka-suka penguasa. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin itu, kita kan sudah kecolongan dengan syarat umur wakil presiden. Itu kan sudah kecolongan juga, seperti itu. Bahkan memanfaatkan partai politik itu
itu memanfaatkan pengadilan Mahkamah Konstitusi, bahkan akhirnya terpengaruh, akhirnya membuat semacam pokoknya rasio yang di luar nalar akhirnya, tapi ya itu terjadi. Nah, sekarang mau dicoba lagi untuk undang-undang pilkada ini. Ya untung ya. Ya itu makanya tuh civil society, masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya harus peka. Saya yakin kalau ada demo yang besar di depan MK ketika Pas waktu batas usia wakil presiden itu dilakukan sama besarnya dengan seperti yang kemarin itu, saya yakin akan mikir 3 kali juga itu MK-nya untuk bisa meloloskan itu. Sayangnya waktu itu mungkin kita sudah tidak ada energi. Iya, bukan tidak ada energi, telat itu, telat sadar. Tiba-tiba sudah jadi aturannya gitu. Iya. Karena siapa yang nggak ketipu? Iya, Pak? ketipu. Pak Laude sebagai yang dulu bertahun-tahun berkecimpung di KPK, bagaimana Pak melihat KPK sekarang? Ya saya nggak enak menilai KPK karena walaupun bagaimana itu adalah kantor lama saya dan sebagian orang-orang itu adalah teman-teman juga. Tetapi kalian melihat saja, ya dulu KPK itu selalu hampir juara 1 terus itu. Dari perspektif publik dianggap sebagai institusi public institution, the most trusted public institution. Dan itu bukan cuma dikatakan oleh orang-orang KPK, tapi itu juga dikemukakan oleh lembaga-lembaga dari luar negeri. Jadi selalu itu top atas itu peringkat pertama, kedua itu KPK, TNI gitu kan. Oh di bawah-bawah ini biasanya paling DPR, polisi, di bawah-bawah banget. Lo bayangin saja tuh KPK turun kastanya disalib sama kepolisian. Seperti itu. Itu kita bicara data aja ya. Itu maksudnya bicara data saja. Jadi memang ada penurunan. Nomor 2, tidak pernah dalam sejarah KPK 2 komisionernya itu bermasalah dari segi uang kan. Satu pemerasan, satu adalah menerima gratifikasi. Itu menurut saya itu belum ada dalam sejarah KPK. Iya. How low can you go itu kan ya itu. Ada penyidik terima duit. Ada pegawai KPK mengambil barang bukti emas. Itu emasnya banyak lagi kan waktu itu untuk didapat, tapi akhirnya penjara banyak. Jadi dari semua tataran itu dari semua parameter tadi itu memang KPK dulu dan KPK sekarang berbeda. Ya itu saja yang saya bisa katakan. Dan ada semacam asumsi ya Pak Laude di masyarakat itu setelah revisi undang-undang KPK yang kontroversial waktu itu dan KPK ini kehilangan independensinya, itu rawan digunakan oleh penguasa yang mengawasi KPK. KPK ini dijadikan alat untuk menyandra kepentingan tertentu, golongan tertentu, memuluskan yang lain gitu. Jadi buka tutup kasus gitu. Itu dan dimungkinkan terjadi seperti itu setelah revisi undang-undang KPK. Ya, saya tidak mengalami ketika setelah revisi ini kan. Setelah revisi itu memang di zaman saya, tapi kan tinggal 1 bulan atau tinggal 2 bulan ya. Setelah itu terjadi, tetapi bagaimana sekarang itu memang ya mungkin bisa saja karena salah satunya dia dianggap sebagai bagian dari eksekutif. Kalau eksekutif ingin pimpinan tertinggi eksekutif, ya saya kurang tahu apa yang terjadi. Seharusnya dia tetap lembaga independen, menurut saya. Berarti itu juga salah satu yang tadi disebutkan Pak Laude ya, reformasi hukum salah satunya. Ya, mengusulkan kembali bahwa dan itu sebenarnya sayang itu. Karena kalau dulu
di setiap Conference of the Parties, State Partinya UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, kan selalu itu ada pertemuan para negara pihak yang meratifikasi UNCAC. Itu di seluruh dunia selalu disebutkan bahwa salah satu contoh terbaik itu soal independensi adalah KPK. Dijadikan contoh ya. Contoh dunia. Jadi sangat disayangkan kalau Itu independensi jadi saya disayangkan. Bahkan ketika Australia membuat, sekarang kan ada lembaga anti korupsi Australia, Perancis juga membuat. Saya masih ingat itu waktu di Vienna itu saya dipanggil untuk bicarakan itu bagaimana pengalaman Indonesia dalam membuat sebuah lembaga anti korupsi. Bayangkan negara maju tuh belajar melihat dari KPK. Indonesia. Ya, jadi itu contoh baik sebenarnya, tapi sayangnya. Dan saya mau mau tanya contoh baik lain, sekaligus refreshing untuk teman-teman yang nonton ini. Kita tuh sering dengar ya, bagaimana integritas teman-teman KPK dulu yang katanya kalau bertamu itu menolak untuk minum, bahkan untuk menjaga agar tidak ada konflik kepentingan di situ, Pak. Yang kalau selama di KPK dulu, mungkin yang menyaksikan langsung itu contoh-contohnya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya tuh dan mudah-mudahan itu harusnya tetap dijalankan. Misalnya ya, kami itu tidak pernah misalnya mau ke Sumatera Utara, mau ketemu gubernur, dijadwalkan. Kami itu tidak pernah mau dijemput. Oh ya, biasanya kan wajar ya dijemput. Iya, wajar dijemput karena seperti itu. Tidak dijemput. Jadi kami siapkan mobil sendiri, sewa mobil di daerah itu. Biasanya Kijang saja, Kijang Innova gitu, ya lumayan lah. Terus terang, ya itu saya pikir yang ketika Pak Firly masuk, katanya sudah ada mulai jemput, sudah ada kelihatan di sana, dan ditambahkan misalnya standar harus Alfa. Jadi itu saya udah ada riders ya. Seperti itu. Jadi kita memang harus hati-hati. Diundang makan, kita tidak mau ikut. Kecuali di dalam acara itu, misalnya ada acara di Kementerian Kesehatan, ada penyuluh anti korupsi, dan itu sudah memang disiapkan semua untuk orang, baru boleh ikut makan seperti itu. Tapi misalnya ada ini ada kunjungan tertentu dan berhubungan dengan dengan sebagai membuka sesuatu acara, tapi pergi ke sana untuk menanyakan sesuatu. Ya biasanya memang teman-teman itu tidak mau menikmati beberapa, kan misalnya, oh kami antar ke bandara Pak ya, mau beli oleh-oleh di mana, seperti itu, biasa seperti itu kan. Gitu ya. Terus pulang masih banyak waktu, mungkin jalan-jalan kemana. Iya, jalan gitu. Kemana gitu kan. Bahkan misalnya ini ada kunjungan ke Yogyakarta, hari Sabtu dan Jumat. Setelah itu kan Sabtu Minggu, tiketnya dari KPK, dia tidak boleh memperpanjang tinggalnya, walaupun atas biaya dia sendiri, nggak boleh. Jadi harus pulang. Saya juga pernah mengalami itu. Kemana ya? Pokoknya kan misalnya itu, mudah-mudahan masih seperti itu. Kalau misalnya pergi ke hotel atas nama saya sebagai itu, tapi saya ada keluarga saya ikut, anak atau istri gitu, dia tidak bisa nginap di kamar itu. Walaupun kan tidak tambah biaya, kan tetap sudah seperti itu. Jadi pernah suatu waktu itu ada keluarga terus, jadi harus kita buka kamar baru. Mengambilkan kamar lain untuk mereka tinggal. Dan itu di situ. Pribadi. Harus dengan uang pribadi. Segitunya Pak. Ya itu lebih tinggi dari standarnya UN.
Kalau UN itu bisa kalau anak atau istri Sudahlah. ikut, boleh. Atau memperpanjang selama itu dibiayai pribadinya sendiri, ya seperti itu boleh. Jadi itu standarnya memang itu Dan dibikin. standar itu tertulis atau Ya, tertulis? tertulis di dalam peraturan komisi. Nah, saya kurang tahu apakah sekarang itu seperti masih, apa? ya. Jadi memang agak lelah itu jadi pejabat di kala ini. Kayaknya setelah Ya, habis masa jabatan agak bisa bernapas. Iya, jadi itu apalagi wartawan seperti kalian gitu kan. Kalau dulu tuh semua pimpinan KPK kemana saja kalian ikutin atau apa, sehingga kadang lelah itu. Dan lelah. Ya semoga lelahnya terbayar di masa tua Pak dengan keberuntungan-keberuntungan. Amin. Oke Pak, Laude terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya pamit undur diri. Semoga apa yang dicita-citakan reformasi hukumnya, rekomendasinya itu dipelajari sekarang, besok dilaksanakanlah pemerintahan Ya, selanjutnya. saya sebagai kayak penutup itu bahwa kami juga berharap bahwa presiden terpilih dan wakil presiden terpilih itu bisa menjadi panglima perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya dari menjadi panglima anti korupsi dan panglima penyelamatan lingkungan di Indonesia. Mudah-mudahan beliau bisa. Ya, semoga ya. Itu semoga yang dipesankan Pak Laude ini ditonton oleh orang yang membutuhkan juga. Terima kasih. Itu tadi episode Speak Up kali ini. Mau tahu episode menarik lainnya bisa cek aja di kanal YouTube era.id. Saya Agus Gulam pamit undur diri, kawal terus demokrasi.